Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini di channel Ruang Belajar. Ayo belajar, terus belajar tanpa batas. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan masih bagian dari materi statistika, yakni materi tentang jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Baik, kita mulai dulu. Untuk yang pertama, kita membahas jangkauan. Jadi, jangkauan data itu adalah selisih dari data yang terbesar dan data yang terkecil. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini, untuk jangkauan disimbolkan dengan menggunakan huruf J besar sama dengan XN dikurangi dengan X1. XN ini adalah data yang terbesar, dan X1 ini adalah data yang terkecil. Berikutnya kita lanjutkan untuk contoh soal. Nah, di sini ada contoh ya. Tentukan jangkauan dari data 16, 7, 10, 14, 9, 14, 11, 12, 9, dan 12. Nah, sebelum kita menentukan jangkauan dari data yang ada ini ya, terlebih dahulu kita urutkan dulu dari data yang ada itu ya, sehingga dia menjadi di sini 7, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 14, dan 16. Nah, setelah datanya sudah terurut seperti ini ya, berikutnya kita tentukan untuk jangkauannya. Jadi jangkauan itu adalah data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk data yang terbesar itu ada 16 ya. Kemudian data yang terkecilnya itu ada 7. Kita tulis di sini ya. Jangkauan sama dengan 16 dikurangi dengan 7. Sehingga jangkauannya sama dengan 9 di sini. Berikutnya kita masuk ke hamparan ya, yang biasa juga disebut dengan jangkauan antar kuartil. Jadi hamparan atau jangkauan antar kuartil itu adalah ya, selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah ya. Jadi sekali lagi, untuk hamparan atau jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, sekarang bagaimana untuk rumusnya ya? Jadi untuk hamparan itu disimbolkan dengan menggunakan huruf H besar seperti ini ya, sama dengan Q3 ya. Q3 ini adalah kuartil atas ya, kemudian dikurang dengan Q1. Q1 ini adalah kuartil bawah. Sekarang untuk contoh soalnya ya, bisa kita lihat di sini. Diketahui data ya, 16, 17, 12, 19, 15, 17, 10, dan 12. Ya. Pertanyaannya, tentukan hamparan dari data tersebut. Ya, jadi kita diminta untuk menentukan hamparan dari data yang ada pada soal ini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya ya? Jadi dari data yang ada pada soal ini ya, sebelumnya kita urutkan dulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, sehingga urutannya itu menjadi ya 10, 12, 12, 15, 16, 17, 17, dan 19. Nah, setelah data itu sudah terurut ya, berikutnya kita tentukan untuk kuartil bawahnya ya. Kuartil bawahnya di sini langsung dituliskan 12 ya. Untuk caranya bagaimana menentukan kuartil bawah, kuartil atas sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Mungkin bisa saja kalian tonton kembali ya, bagaimana untuk menentukan Q1 dan Q3-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan hamparannya ya? Seperti telah Ibu sampaikan sebelumnya tadi, untuk hamparan itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, berarti di sini Q3 dikurangi dengan Q1 ya. Kita tuliskan Q3 di sini 17 ya, kemudian Q1-nya itu adalah 12 ya. 17 dikurangi dengan 12 sama dengan 5. Kemudian kita lanjutkan untuk yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ini adalah simpangan kuartil. Nah, untuk simpangan kuartil itu ya, bisa kalian lihat di sini.
simpangan kuartil atau disimbolkan dengan ki D ya, adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ya, simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ki D sama dengan 1/2 ya, dalam kurung ki 3 dikurang ki 1. Ya, ki 3 ini adalah kuartil atas ya, ki 1 ini adalah kuartil bawah. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian lihat untuk contoh soal ya berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi ya, dimana untuk tabel ini terdiri dari 5 kelas ya. Untuk kelas interval yang pertama 26 sampai dengan 30 frekuensinya 5, kemudian 31 sampai dengan 35 frekuensinya 7, sampai yang terakhir 46 sampai dengan 50 frekuensinya adalah 2. Nah, pertanyaannya adalah simpangan kuartil pada tabel di atas adalah ya, simpangan kuartil data pada tabel yang ada pada soal ini adalah seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menjawabnya? Bisa kita lihat berikut ini. Nah, jadi sebelum kita menentukan kuartil atas dan kuartil bawahnya, ya, terlebih dahulu kita tentukan untuk kelas kuartil bawahnya, ya. Kita tentukan dulu kelas kuartil bawah, ya. Untuk caranya sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, ya. Jadi Q1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan jumlah data keseluruhan ya. Dikalikan dengan 40 di sini sama dengan 10. Jadi untuk data yang ke-10 itu dia berada pada kelas yang kedua ya. Di sini sudah Ibu tandai dengan warna yang berbeda. Pada interval 31 sampai dengan 35 dengan frekuensinya di situ adalah 7 ya. Frekuensinya adalah 7. Nah, setelah itu baru kita tentukan untuk L1, N, F1 yang kecil ini ya untuk frekuensi, kemudian dan C-nya atau panjang kelasnya. Nah, di sini untuk L1-nya ya, L1 itu adalah tepi bawah ya, tepi bawah kelas kuartil bawah ya. Untuk tepi bawahnya untuk mencarinya adalah dari batas bawah kelas kuartil bawah ini kita kurangi dengan 0,5 ya, sehingga didapatkan 30,5. Kemudian N itu adalah jumlah data ya, ada 40. Kemudian F1 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah ya. Jadi frekuensi kumulatif untuk kuartil bawah ada 12 karena di sini diminta sebelum ya. Berarti sebelumnya di situ ada 5 ya. F1-nya kita tulis di sini sama dengan 5. Kemudian F yang kecil ini ya, F yang kecil ini adalah frekuensi dari kuartil bawah ya. Frekuensi dari kuartil bawah ada 7 di sini. Kita tuliskan 7. Kemudian untuk panjang kelasnya ya, C sama dengan 5 di sini. Nah, berikutnya untuk menentukan Q1-nya ya, bisa kita lihat di sini. Q1 sama dengan L1 ya ditambah dengan 1/4 N dikurangi dengan F1 ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah per F1 ya dikalikan dengan C. Nah, kemudian kita masukkan masing-masing nilainya. L1-nya ya 30,5 ditambah dengan 1/4 dikalikan dengan 40 ya dikurangi 5 per 7 dikalikan dengan 5. Sehingga hasil akhirnya didapatkan di sini Q1-nya sama dengan 34,1. Selanjutnya kita tentukan untuk kuartil atas atau Q3-nya ya. Jadi kita tentukan dulu untuk kelas kuartil atas ya pada tabel yang ada ini ya. Untuk menentukan Q3-nya sama dengan 3/4 dikalikan dengan jumlah datanya ada 40 di sini sama dengan 30. Jadi kuartil atas itu berada di data yang ke-30, dia berada di kelas yang keempat ya pada interval 41 sampai dengan 45 dengan frekuensinya ada 9 di sini. Nah, berikutnya kita tentukan untuk
L3-nya ya. Jadi L3 itu adalah tepi bawah dari kelas kuartil atas. Tepi bawahnya bisa kita cari dari batas bawah ya. Batas bawah kelas kuartil atas ini dikurangi dengan 0,5. 41 dikurangi 0,5, 40,5. Kemudian untuk N-nya itu adalah jumlah data ya. Jumlah datanya di sini ada 40 ya. Kemudian untuk F3 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas. Di sini kuartil atas untuk frekuensi kumulatifnya ada 38. Sebelumnya di sini ada 29. Maka di sini untuk F3-nya sama dengan 29. Kemudian untuk F3, untuk F yang kecil ini adalah frekuensi dari kelas kuartil atas. Di sini ada 9 ya, kita tuliskan di sini 9. Kemudian di sini ada C. C itu adalah panjang kelasnya. Ya, jadi panjang kelas dari interval 41 sampai dengan 45 untuk panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, berikutnya untuk menentukan Q3 ya, di sini adalah L3 ditambahkan dengan 3/4 N dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas ya, per frekuensi dari kelas kuartil atas dikalikan dengan C. C ini adalah panjang kelasnya. Nah, kita masukkan masing-masing nilainya. L3 sama dengan 40,5, kemudian ditambah dengan 3/4 dikalikan dengan 40 dikurangi dengan 29, kemudian per 9 ya, kemudian dikalikan dengan 5 ya, panjang kelasnya. Sehingga untuk Q3-nya kita dapatkan 41,1. Nah, setelah kita dapatkan untuk Q1 dan Q3-nya atau kuartil bawah dan kuartil atasnya, berikutnya kita masuk ke simpangan kuartil atau QD-nya. Untuk QD-nya itu adalah sama dengan 1/2 ya. Kemudian dikalikan dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, sekarang kita masukkan untuk nilainya. QD sama dengan 1/2. Q3-nya sudah kita dapatkan, sebelumnya tadi adalah 41,1 dan Q1-nya itu adalah 34,1. Sehingga untuk QD-nya sama dengan 1/2 ya. 41,1 dikurangi 34,1 itu adalah sama dengan 7 ya. Kemudian untuk QD-nya itu adalah 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Baiklah, sampai di sini saja dulu untuk materi kita pada kali ini tentang jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Dan untuk materi statistika yang lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.